sini terkait dengan diseminasi, intinya saya berbagi dengan praktek baik tentang jurus BK hebat yang kemarin saya sudah mendiseminasikan praktek langsung kepada siswa-siswi kita kelas 9, seperti itulah. Ini pengalamannya saya menularkan ke panjenengan. Sehingga di sini kita kita belajar bareng-bareng, bukan bermaksud saya menggurui atau gimana, Bapak Ibu. Kaitannya kita belajar bareng di sini, yang pada intinya ini saya dapat oleh-oleh dari kemarin pada saat kita di Solo selama 4 hari. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan berbagai praktek baik tentang jurus BK hebat. Di sini kita akan belajar yang saya kalau berdiri, Bapak Ibu, terkait dengan jurus BK hebat, ya, antara dekat dengan siswa dan berdampak nyata, seperti itu. Yang kemarin, saya mempraktekkan kepada siswa kita kelas 9, yaitu kenali potensi dan emosi. Itu yang saya ambil di jurus 1 dan 2. Di sini nanti ada 7 jurus BK hebat. Nah, seperti itu. Nah, di sini mengapa harus guru BK? Nah, di sini fokusnya yang unik pada perkembangan siswa, Bapak Ibu. Ya, secara holistik, yaitu meliputi potensi diri, emosi, resiliensi, konsistensi, koneksi sosial, kolaborasi, dan penataan lingkungan belajar. Nah, terus yang berikutnya kaitannya dengan latar belakang praktek baik ini, ya. Di sini kita menanggapi tantangan psikososial murid yang kian kompleks. Murid saat ini menghadapi berbagai tantangan psikososial yang semakin rumit. Panjenengan tahu sendiri pertumbuhan murid-murid sekarang seperti apa, Bapak Ibu? Mulai dari tekanan akademik, dampak negatif media sosial, hingga kesulitan dalam pencarian jati diri, seperti itu. Yang semuanya itu mempengaruhi kesejahteraan mental dan karakter mereka. Nah, untuk aspek psikologis itu kaitannya dengan kesehatan mental, emosi, pikiran, dan perilaku. Untuk aspek sosialnya, hubungan dengan keluarga, ya, seperti teman, lingkungan, masyarakat, serta pengaruh norma dan budaya yang datang dari luar, seperti itu. Untuk berikutnya, nah di sini menguatkan kompetensi guru secara holistik. Di sini terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi seluruh guru, tidak hanya guru BK, Bapak Ibu. Tidak hanya guru BK, namun juga guru mapel juga demikian. Ini saya bilang seperti ini kaitannya kemarin tidak cuma guru BK dalam diklat kemarin, kita tularkan juga ke guru mapel yang notabene setiap hari menemui siswa, gitu, seperti itu. Nah, dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang inovatif, inspiratif, dan berdampak positif. Hal ini relevan mengingat adanya guru mapel dan wali di sekolah. Sehingga satu guru mapel dan wali kelas ataupun guru wali memiliki peran strategis. Berarti setiap selalu bertemu dengan siswa, mungkin dalam pembelajaran ataupun kita bimbingan seperti itu, atau pendampingan. Nah, di sini juga dalam pembinaan karakter, kesejahteraan psikologis siswa. Yang kedua, pengimbasan 7 jurus BK hebat menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat layanan pendidikan yang holistik. Nah, mungkin agar kita bersemangat, ya Bapak Ibu, tidak cuma sama siswanya saja. Mungkin Bapak Ibu kita terkait bentar seperti itu.
seperti ice breaking gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini permainan ini memerlukan konsentrasi Bapak Ibu dan kefokusan Bapak Ibu. Seperti itu. Dan di antaranya dengan kata-kata meliputi bagian tubuh dengan dipegang, misalnya sikut berarti sikut, sipet nutup mata, sakit pegang perut, seperti itu. Ini untuk memfokuskan dan konsentrasi kita, seperti itu. Moga Bapak Ibu bisa berdiri. Bentar. Sipit ya, sipit ya, mohon maaf, mungkin karena waktu sudah siang jadi saya nulisnya sipit, mungkin sipit ya, benar, mohon maaf. Jadi seperti ini Bapak Ibu, misalkan saya kan komandonya saya seperti itu. Nah Bapak Ibu nanti konsentrasi mendengarkan. Yang pada intinya misalkan saya pegang sikut, sipit, pegang mata, terus yang kedua sakit, pegang perut. Nah, tutup mata, sipet tutup mata. Nah nanti saya acak. Dan tinggal Bapak Ibu konsentrasi mendengarkan seperti apa itu untuk melatih. Konsentrasi, menguji konsentrasi Bapak Ibu lah pada intinya seperti itu. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Konsentrasi dimulai. Sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu, biar semangat. Oke. Konsentrasi dimulai. Satu kali lagi biar semangat. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi ya Ibu, sama fokus. Sikut. Sipet. Sakit. Aduh. Mohon maaf saya ya. Sakit ya. Sikut. Sakit. Sipet. Ada yang kurang fokus tadi ini. Ini untuk melatih kefokusan Pak. Ya Bapak Ibu. Berarti sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sikut, sakit, sipet, sikut. Nah, udah tempat tangan kita Bapak Ibu ya. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang pada intinya ya Bapak Ibu. Insya Allah dan ini juga untuk memfokuskan kita Bapak Ibu. Ya. Dan fokus mendengar itu. Ya. Berikutnya hebat-hebat Bapak Ibu guru dono. Oke, untuk refleksi ya. Di sini bagaimana reaksi Bapak Ibu dengan ice breaking kali ini? Apakah makna permainan ini? Oke, yang pada intinya maknanya itu kita memfokuskan, ya, fokus terhadap apa yang saya sampaikan ataupun kita bisa berkonsentrasi kaitannya dengan penjelasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu seperti itu. Yang berikutnya yaitu konseptual. Ya. Di sini guru mapel, wali kelas, guru wali bersama dengan guru BK harus memahami keunikan dan keragaman masing-masing siswa, baik dalam segi kemampuan, potensi, dan bahkan kepribadian lainnya. Terus yang kedua, emosi yang tidak terkendali membuat murid sulit fokus dalam belajar dan rentan konflik dengan orang lain. Nah, dari sini saya mengambil jurus 1 dan 2. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi. Yang kemarin saya sampaikan itu kaitannya dengan kenali potensi dan potensi, yaitu ya tadi saya sudah sampaikan pada 11 ya, kemarin tanggal 11 ya Oktober, hari Rabunya 15 di ruangan ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di sini tujuan on the job learning, satu, kenali potensi. Murid mampu mengenali siapa dirinya. Tentunya kemarin saya sudah menyampaikan kepada siswa kita, murid kita, kaitannya dengan murid mampu mengenali siapa diri kita. Jadi kenal dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Yang kedua, murid mampu menggali potensi yang dimiliki. Potensi apa yang dimiliki siswa tersebut, seperti itu.
Terus mampu mengeksplorasi, mengembangkan potensi terbaiknya melalui teknik assessment. Kemarin saya sudah melakukan teknik assessment yang melalui aplikasi Aku Pintar terkait dengan gaya belajar murid tersebut. Dan kebanyakan murid kita untuk kelas 9 bulan kemarin saya mengimplementasikan desimasi dengan siswa kita kelas 9B itu satu kelas. Rata-rata siswa kita mempunyai gaya belajar kinestik, Bapak Ibu. Di sini gaya belajar kan ada 3, Bapak Ibu. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestik. Nah, yang mendominan siswa kita yang terutama kelas 9B itu gaya belajarnya kinestik. Seperti itu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa ditularkan lah mungkin kemarin karena waktu ya, jadi tidak semua saya sampaikan, hanya perwakilan saja yang mungkin bisa Bapak Ibu diimbaskan ke murid-murid kita seperti itu. Terus pengelolaan emosi, siswa mampu mengekspresikan emosi secara tepat. Nah, pada implementasi yang kedua itu saya menyampaikan kaitannya dengan kelola emosi. Ya, di sini saya memberikan contoh ekspresi wajah lah. Ya, itu kan bisa dilihat kaitannya dengan wajah marah, sedih, bahagia, terkejut. Itu ada 5 kemarin. Terus mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga siswa menghadapi tantangan belajar, kehidupan sosial dan masa depan dengan lebih percaya diri, tenang dan bertanggung jawab. Seperti itu. Yang berikutnya, nah di sini untuk proses pelaksanaan OJL kenali potensi, ya, implementasi kepada siswa kelas 9 melalui asesmen bakat dan minat. Kemarin saya sudah ikut grup di kelas 9B, ya. Saya membagikan link kaitannya dengan tadi untuk mengetahui satu gaya belajarnya seperti apa, tes kemampuan seperti apa. Nah, di sini murid diarahkan untuk memahami keunggulan serta arah pengembangan dirinya dengan aksi, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, di sini untuk aksi, kemarin saya membagikan asesmen kepada peserta didik, tes gaya belajar Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa memfoto kaitannya dengan linknya Aku Pintar, aplikasinya namanya Aku Pintar. Jadi anak tersebut saya suruh untuk mengisi beberapa pertanyaan, dan itu pun saya menyuruh untuk mengisi sesuai dengan keadaan dirinya, tidak menyetek ataupun apa, soalnya untuk mengetahui gimana kalian tahu cara belajarnya kalian. Seperti itu, apakah cara belajar dengan auditori atau visual ataupun kinestik. Nah, kemarin pas itu saya ulangnya, kebanyakan yang kelas 9B itu gaya belajarnya itu kebanyakan kinestik dengan praktek. Yang kedua visual mungkin dengan cara mendengarkan atau melihat. Seperti itu ditayangkan dengan video. Tapi yang pertama yang kinestik, yang ketiganya auditori. Mungkin seperti saya lah, seperti Bapak Ibu mungkin memberikan pembelajaran. Ada sebagian siswa yang paham, ada sebagian yang tidak. Itu tergantung dari siswanya lah. Bagaimana kita agar tahu cara belajarnya anak tersebut? Ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa memakai link Aku Pintar ini. Nanti kita kombinasikan dengan 3 gaya belajar tersebut, antara auditori, visual, dan kinestik. Terus tes kecerdasan majemuk, ya. Tes ranges atau minat jurusan. Nah, kalau minat jurusan nanti biasanya dilaksanakan pada saat kelas 9. Seperti itu. Untuk kelas 7 mungkin kelas 8 mungkin kita memakai yang 2 ini, tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Kalau kelas 9 kita atau minat jurusan mungkin kita dibagi pada saat kelas 9.
Nah, ini Bu contoh hasil asesmen gaya belajar. Nah, gaya belajarnya nanti mungkin belum kelihatan ini. Nah, padahal udah terlihat di situ nggak muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kemarin saya memberikan link kaitannya dengan Aku Pintar aplikasinya, yaitu saya suruh siswa kita mengerjakan dan hasilnya seperti ini. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu? Yang intinya gaya belajar sudah. Gaya belajar kinestik, belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Ya, kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti menggali atau nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Seperti itu. Ini untuk kelas 9B. Mungkin Bu Siti bisa mungkin secara dengan membraktekkan olahraga cukup sekali, langsung nyakel kayak gitu mungkin ya. Tapi hampir semua siswa di 9B itu gaya belajarnya kinestik. Yang kedua visual, yang ketiga auditori. Itu ada 76%. Itu tampil contohnya Bapak Ibu, tidak mungkin semua banyak ya untuk ya. Terus untuk identitas model belajar seperti murid. Nah, ini kecerdasan majemuk. Ya, kecerdasan majemuk nanti banyak sekali sih Bapak Ibu kaitannya dengan interpersonal. Teori kecerdasan majemuk atau multi intelijen dikembangkan oleh Mewert. Nah, ini seperti itu keterangannya nanti ada di atas. Ini saya salah screenshot ambil ini sih. Terus untuk Menses atau pemetaan jurusan, pengambilan jurusan. Ya, seperti itu. 85 sosial, interpreting konvensional itu untuk jurusan. Kebetulan saya biar menyampaikan semua sih kaitannya dengan belajar, kecerdasan majemuk dan reses itu saya ambil kelas 9 seperti itu. Oke, yang berikutnya refleksi. Nah, di sini kemarin pada saat saya menyampaikan materi, saya mengajak murid itu merefleksikan hasil tes yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Dan saya siswa itu tak suruh maju untuk membacakan gimana sih gaya belajar itu seperti apa. Dan itu pun anak itu saya tanya, kamu mengisi ini dengan keadaanmu sendiri atau nyontek saya sendiri? Soalnya saya ingin tahu Pak gaya belajarnya saya itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan, maka kemarin saya memberitahu kaitannya di sini itu mengisi ini nggak ada benar atau salah. Ya, cuma di sini agar tahu kondisi kalian saat ini, tahu proses cara belajarnya kamu itu seperti apa. Jadi siswa itu kayak bahasa Jawa nih, penasaran gitu. Jadi ingin tahu seperti itu. Terus konsep mengenal tipe gaya belajar beserta cara mengaplikasikannya. Seperti itu. Kebetulan tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan mungkin gaya belajar kinestik dengan cara ya kita bergerak, praktek, ya. Yang lebih mudah mungkin ke olahraganya. Itu kan prakteknya seperti itu. Terus mengenalkan 8 tipe kecerdasan, memetakan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Di situ nanti ada semua. Kemarin sudah tak mempraktekkan di kelas 9B. Terus aplikasi murid membuat rencana pengaplikasian gaya belajar sesuai dengan hasil asesmen. Jadi saya menyuruh murid ya untuk mengaplikasikan gaya belajar apa yang dimilikinya. Seperti itu. Mungkin
bisa dilihat nanti perkembangan seperti apa. Lanjutannya mungkin saya akan lakukan pembimbingan lagi kaitannya untuk menanyakan perkembangan terkait mengaplikasikan gaya belajar Bapak Ibu itu sudah sampai mana? Apakah sudah diterapkan atau masih proses? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, murid merencanakan rencana karir sesuai dengan kecerdasan maksimal dan resen. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, saya memakai kelas 9B ya karena kaitannya satu untuk kecerdasan majemuk dan dilanjutkan untuk pemilihan jurusan. Jadi siswa itu tahu, tidak bingung kaitannya apa sih yang nanti saya akan ambil jurusan masuk ke sekolahan SMK ataupun SMK. Biasanya kan seperti itu. Nah di sini saya menjelaskan kalau kalian sudah mengerjakan seperti itu, berarti itu lebih didalami lagi. Ya, jangan cuma maksudnya kamu layunan lah dalam arti kancane pingin sekolah SMA padahal dianya punya bakat atau kecerdasan majemuknya di SMK, nah kan jadi gono ya Bu Ibu ya. Oke. Ya. Monggo, Bapak. Oke. Seperti itu. Terus di sini, nah, mari kita coba mengenal gaya belajar seperti itu. Lebih mudah, ini ya fungsi gaya belajar kinestik, visual, auditori. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Ini termasuk dengan kategori visual, Bapak Ibu. Yang kedua, senang membaca dan mencatat, visual. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan, otomatis. Memperagakan berarti kita praktek gerakan, seperti itu. Yang keempat, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan, auditori. Seperti mungkin kayak saya Bu, seperti panjenengan setiap hari menyampaikan kepada siswa. Dengan cara mungkin mendengarkan dan siswa. Mungkin ada siswa juga yang gaya belajar kinestik kan kurang memahami ya, nah, dijadari kayak gini, nah, aku kurang paham untuk praktek. Nah, ada seperti itu siswa. Terus lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Itu termasuk kategori auditori. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru, itu auditori. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, kinestik sudah jelas Ibu. Yang berikutnya, cenderung mengurangi informasi dengan cara mengucapkannya, itu termasuk auditori. Tertarik pada tampilan visual seperti video, mimik min map atau min yaitu mind map ya, ilustrasi atau slide presentasi. Terus yang kedua, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar, itu kinestik. Itu ciri-ciri gaya belajar. Ada 3 kaitannya dengan kinestik, visual dan auditori. Oke, yang berikutnya di sini mengenali 3 gaya belajar. 1, gaya belajar visual, visual learner. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Oke, untuk visual, senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu visual Bapak Ibu. Sangat delok Bapak Ibu mengajarkan gaya mungkin nyatet ya kan, melihatkan video-video seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yang efektif gunakan gambar, peta konsep, video dan infografik. Ini untuk mungkin gaya belajar visual untuk murid kita. Yang berikutnya, ajak murid membuat catatan warna-warni, mind-map atau sketsa. Yang mungkin dengan satu misalkan anak mencatat ya kan, yang mungkin yang penting-penting itu bisa distabilo kaitannya dengan warna. Anak itu bisa lebih memahami kalau anak itu punya gaya belajar visual. Terus yang kedua, gaya belajar auditori. Di sini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mudah mengingat, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucap. Lah untuk strateginya di sini gunakan diskusi atau tanya jawab seperti yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan di Bapak Ibu.
seperti itu. Dorongan murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri, mungkin bisa di suruh maju atau merefleksikan kaitannya dengan gimana pembelajaran saat ini. Biasanya siswa seperti itu Bu, kita biasa seperti melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Terus untuk yang ketiga, gaya belajar kinestik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Sudah jelas kaitannya bergerak, ya otomatis ya nggak olahraga juga. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Ini anak yang cenderung gaya belajarnya ke kinestik. Nek sudah jengkok mesti bosenan. Ini ya gerak. Saya menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Untuk strategi pembelajaran yang efektif, di sini gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau permainan peran begitu. Ya, seperti acting lah. Mungkin bahasa Indonesia juga bisa. Ya, kaitannya dengan mungkin Bapak Ibu menanyakan, Pak lah kebanyakan pembelajaran kinestik lah kita padukan saja Bapak Ibu. Seperti itu. Kolaborasi antara gaya belajar visual, auditori, belajar kinestik. Untuk kita dipadukan gaya belajar tiga ini dengan cara kita lah. Yang intinya seperti itu, agar anak bisa menangkap apa yang kita sampaikan kepada anak. Yang berikutnya, ini kemarin pada saat anak saya murid mengerjakan tes aplikasi Aku Pintar, tapi nggak muncul ya. Belajar mendengarkan. Nah ini di sini kecerdasan majemuk, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas naturalis, cerdas moral, cerdas logis, cerdas interpersonal, cerdas kinestik, cerdas visual spesial. Nah, seperti itu. Ini mungkin tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh yang punya kecerdasan seperti Bapak Habibie, ya kan? Itu kan mempunyai kayak verbal ya Bapak Ibu ya, matematik itu ada, ya. Terus ada Mbak Mega yang basket ya Bapak Ibu, itu mungkin kan kinestik gitu Bapak Ibu ya. Poli ya kok basket di sana guru olahraga jadi tahu poli gitu ya. Mega itu kayak belajar yang kinestik yang mulai gerak. Nah di sini proses yang kedua Bapak Ibu, yang tadi udah selesai nih kaitannya kenali potensi, nah, ini untuk proses pelaksanaan OJR pola emosi. Kemarin saya mengimplementasi ke kelas 9B yang pada intinya guna meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali atau mengelola emosi tersebut dan menyikapi emosi agar lebih rasional, sehat secara mental dan memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik lagi dengan kaitannya dengan tadi. Aplikasi, refleksi, kontekstual. Yang terakhir aplikasi. Yang pertama aksi. Kemarin pada saat saya mengimplementasikan dengan kelola emosi, saya menyiapkan untuk contohnya gini Bapak Ibu. Siswa itu tak beri kertas, selembaran kertas di situ ya. Yang pertama diskusi bagaimana dibalik permainan atau simulasi refleksi. Nah, konsep mengenali self atau kompensasi self jenis emosi. Nah, kemarin saya memberikan kertas dan memberikan cerita Bapak Ibu.
menceritakan. Di sini ada mungkin, bentar kita beri contoh. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya memberikan contoh cerita Bapak Ibu kepada siswa kita, ya, yang pada intinya perasaannya itu kamus itu seperti apa. Di sini saya membagikan satu kertas sobek, oke. Saya menceritakan, nah anak tersebut tak suruh coba kamu pecahkan mata perasaan kamu itu seperti apa. Nah, sekedar ini lagi membuka ceritanya, alur cerita. Nah, ini kemarin, ini biar agak jelas. Hari itu adalah hari Minggu. Pada malam hari Senin kamu sudah bersiap untuk berangkat sekolah dengan semangat. Buku-buku pelajaran, tugas HP, sepatu, baju seragam, data sudah disiapkan dengan rapi. Saat itu tidur pun pulas karena seharian kamu main dengan teman-teman. Di pagi hari ternyata alarmmu tidak bunyi. Ya, yang kamu setel pukul 5 dan kamu terbangun pukul 6.45. Kamu beringat kalau hari itu kamu menjadi petugas upacara. Kamu bergegas secara mandi dan bersiap-siap dengan terburu-buru. Saat menunggu angkot di pinggir jalan yang sangat lama, baju kamu tidak sengaja tercipat oleh air genangan dan bajumu pun menjadi kotor. Waktu menunjukkan pukul 7. Kamu tidak mungkin pulang untuk ganti baju. Sesampai di sekolah pukul 7.12, kamu sudah terlambat. Guru piket sudah memasukkan namamu ke aplikasi keterlambatan. Ketika kamu membuka tas topimu tertinggal di meja belajar, mau tidak mau kamu harus berdiri di depan anak-anak. Ya, tidak masukkan saja. Saat masuk kelas tiba-tiba oleh wali kelasmu bahwasanya kamu mendapat beasiswa sekolah lanjut di sekolah favorit di kotamu. Dan ketika kamu kembali ke kelas, teman-temanmu berikan surprise karena hari ini kamu berulang tahun dan semua temanmu mengucapkan padamu selamat kamu dirayakan di hari jadimu. Kemarin tak siapkan anak itu ya hampir 90% Bapak Ibu, ya kan? Saya mengarahkan coba ekspresimu diluapkan di kertas itu. Yang pertama, kalau kalian marah disobek, mesti kalau jengkel lah ya, jengkel, marah, sobek, marah, remes, biasa saja biarkan kertas itu utuh. Ya kebanyakan disobek, ya. Dengan endingnya, ya anak itu lebih gembira lagi. Yang kaitannya satu anak itu mendapatkan beasiswa. Terus yang berikutnya surprise ulang tahun. Nah, di sini saya menceritakan, ya, emosi itu bisa dikendalikan, ya, tergantung dari kalian, seperti itu. Oke, ya kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Ya endingnya, nah, ini kertas emosi Bapak Ibu. Setiap peserta akan menerima satu lembar, guru akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta menjamkan mata merasakan cerita tersebut oleh kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Kebanyakan kemarin disobek karena itunya sih seperti itu, karena meluapkan emosi lah. Saya katakan kenapa disobek? Kesel Pak, marah. Soalnya saya udah menyiapkan, seandainya itu terjadi pada saya, gitu. Marah terus udah tak impikan ingin jadi petugas upacara. Karena sido, ya, seperti itu. Ya mungkin ada sebagian anak yang masih utuh, yang mungkin ya kurang memperhatikan mungkin alur ceritanya. Kebanyakan anak laki-laki seperti itu. Terus dari sini untuk pembelajaran sosial emosional, ya. Yang satu, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai yang mengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Oke. Ini untuk pembelajaran sosial emosional, mengelola diri, mengambil keputusan, bertanggung jawab, terampil, berrelasi dan peduli sosial.
Seperti itu. Mungkin nanti bisa saya share grup kaitannya dengan materi ini ya Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin pada saat dengan santai bisa baca-baca sendiri. Kayak gitu lah. Ini untuk saya awas mengenali peta potensi. Happy, excited, tender, scared, angry, sad. Sad, maksudnya sad ya? Sad, sad, sad. Ini untuk exit, gembira, tender, biasa saja, scared, terkejut itu ya. Scare, takut, angry, marah, sad, sedih, happy, senang. Ya, gitu. Self awareness, mengenali peta potensi. Nah, ini peta potensi kemarin siswa tak suruh maju ya, bagaimana keadaanmu, apakah senang, sedih, marah dan sebagainya. Tuh. Gitu. Nah, setelah itu mengenali emosi, mengenali potensi. Neokrates, limbik, reptil. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Di sini mari kenali otak kita, karena dengan menggali otak kita bisa jadi pengendali. Dan di sini ada tahap-tahapannya Bapak Ibu, kaitannya dengan satu, ya, neocortex, limbic brain, replicate brain. Nah, pada mode ini, ya, untuk yang atas, ya, tentunya untuk neocortex kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan jika pawang kehilangan kendali. Seperti itu. Yang kedua, ini bunglon, ya, bunglon mengambil alih kendali perasaan, akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali, maka ini big. Yang ketiga, reptilian brains, maka dinosaurus yang pegang kendali. Reptilian brain modelnya hanya tempur atau kabur. Wes agar sama-sama kita menghadapi dinosaurus sama dinosaurus berantem akhirnya Ibu. Nah, contohnya sebenarnya itu tadi ada ini videonya kemarin sudah tak tayangkan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di berananya Bapak Ibu kaitannya siswa dengan murid. Ini contohnya yang dinosaurus dengan dinosaurus, ya. Murid kan ya pada intinya marah nih, ditegur lah Bapak Ibu. Pak gurunya itu ikut-ikutan marah. Nah, dinosaurus dan pada akhirnya tidak terkendali, kan seperti itu. Nah, hasilnya ya wes berantem atau jenengan pasti pernah lihat lah, pernah lihat beredanya di sebelah itu. Nah, ini untuk pawang, anak tersebut juga saya ambil dari video di YouTube kaitannya anak ini. Sebenarnya ceritanya anak ini pemarah, kakaknya itu menjadi pawang untuk mengendalikan. Seperti itu, pawang vs dinosaurus. Nah, anak tersebut mengarahkan, memberitahu yang pada intinya menasehatilah agar anak itu emosinya reda. Nah, ini responsible terus making, tidak dan memilih tindakan. Emosi, respon tindakannya. Dua, emosi, jeda, respon tindakan. Kemarin pada saat saya menyampaikan ke siswa, saya memberikan teknik stop. Stop itu berhenti sejenak, ambil napas, seperti itu agar emosinya kita itu bisa reda. Nah, praktik di sini praktik bimbingan mengenai potensi dan emosi ada 3 partisipan sebagai guru, sebagai murid dengan permasalahan dalam permainan sebagai observer. Nah, lewat aja. Nah, ini Bapak Ibu kaitannya kemarin oleh-oleh dari Solo, saya itu diberikan ilmu kaitannya 7 jurus BK hebat. Yang pertama kenali potensi, kedua rela emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Nah, saya ambil yang 1-2 karena kebanyakan siswa kita itu belum tahu potensinya anak tersebut. Yang kedua,
kelola emosi. Terkadang anak seusia SMP itu kan emosinya itu masih labil ya Bapak Ibu ya. Maka saya berikan kaitannya dengan bagaimana cara kelola emosi kita agar kita itu bisa meredakan emosi. Nah, seperti itulah ini untuk mengenali potensi. Kenali potensi melalui asesmen bakat minat tadi yang diarahkan untuk memahami keunggulan serta arahan pengembangan dirinya. Kelola emosi, pembelajaran sosial emosional diterapkan agar siswa mampu menenangkan diri dan berperilaku positif dan berbagai situasi. Kedua, tumbuhkan resiliensi daya lenting, menumbuhkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Yang pada intinya untuk resiliensi itu kita wajib mengarahkan misalkan anak itu nilainya kurang dalam mata pelajaran. Kita harus mendorong agar anak itu tidak cepat putus asa. Itu resiliensi. Yang kedua, jaga konsistensi, berkesadaran, membangun rutinitas positif yang berkelanjutan untuk perkembangan karakter. Yang kedua, jalani koneksi, komunikasi empatik, menguatkan kemampuan berkomunikasi dengan empati dan saling memahami antar warga sekolah. Ya, yang pada intinya kalau misalkan siswa kita punya masalah, tidak mungkin juga biar tahu lah ya mungkin kita sama-sama belajar di sini bisa memberikan rasa empati kepada siswa tersebut. Yang kedua, bangun kolaborasi, mendorong sinergi antar guru, siswa, orang tua dan masyarakat dalam bentuk ekosistem pendidikan yang sehat. Yang ketujuh, menata situasi lingkungan belajar aman, nyaman dan menggembirakan. Untuk 7 jurus BK yang kemarin saya dapat seperti itu, yang intinya Bapak Ibu nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswi kita kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu kenali potensi, mungkin Bapak Ibu biar anak-anak itu tahu potensi apa yang dimiliki untuk anak-anak kita itu. Kita mengenali, maksudnya itu mengenali potensinya. Ya mungkin dengan anak tersebut mengenali potensi, mungkin kan bisa merubah dalam arti kaitannya dengan gaya belajarnya, seperti itu. Yang kedua mungkin kelola emosi yang kemarin saya sampaikan kepada anak. Tentunya seumuran anak SMP kan identik emosinya itu masih labil Bapak Ibu ya. Kita menerapkan anak itu agar bisa meredakan emosi. Seperti itu mungkin anak kocoknya gelut, nah itu justru akan memperluas suasana yang tadi saya lihatkan tadi kaitannya dengan seperti jadi bunglon, dinosaurus. Nah kalau misalkan dinosaurus belum gebrek akhirnya tidak ada penyelesaiannya diselesaikan. Seperti itu bunglon sama saja. Bunglon teko sithik nggak harus lumpuh, tidak ada pembenaran masalah yang pertama tadi. Yang ini neokortek pada waktu ini berarti tentang logis thinking atau pawang, menjadi pawang. Kita bisa jadi pawang lah intinya, bisa menjadikan seperti itulah. Nanti kemarin saya ajarkan kepada siswa kita yang kaitannya kamu bisa jadi pawang, malah jangan jadi dinosaurusnya. Seperti itu. Kayak kemarin saja saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu kaitannya dengan kelola emosi. Seperti itu. Kalau dinosaurus sama dinosaurus berantem, ya. Tapi kalau kita menjadi pawang kita bisa menengahi. Kita kemarin mempraktekkan seperti itu. Mungkin begitu saja.
saja implementasi kepada Bapak Ibu kaitannya kemarin saya sudah sampaikan kepada murid-murid kita. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa implementasikan kepada murid kita yang lainnya. Saya beri contoh cuma kelas 9B saja karena waktu tidak mencukupi sih guys. Yang nanti Bapak Ibu bisa saya share kaitannya dengan tadi aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui bagaimana gaya belajar murid-murid kita itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian, Bapak Ibu, karena waktu sudah selesai. Terima kasih untuk kedatangannya. Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi kaitannya dengan 7 jurus BK. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pada intinya di sini saya membagikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu guru terkait dengan 7 jurus BK agar bisa Bapak Ibu guru mengimplementasikan kepada siswa-siswa yang lainnya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.